Seperti kalau mereka melakukan kampanye itu kan banyak janji-janji mungkin yang tidak akan mereka tepati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan, nama saya Varianto Lamusu dengan NIM 1011422253. Saya Olivia Nurain Moli dengan NIM 1011422260. Saya Siti Syukria M. Hubaib dengan NIM 1011422133. Saya Arin Majabi dengan NIM 1011422096. Saya Feliana Makalalang dengan NIM 1011422122. Kami dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan beberapa macam pelanggaran pemilu yang mungkin sering terjadi pada waktu menjelang pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada 2024 mendatang. Serta kami akan mewawancarai beberapa mahasiswa yang kami temui di Universitas Negeri Gorontalo. Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang melanggar aturan atau hukum yang mengatur proses pemilihan umum. Hal ini bisa mencakup berbagai pelanggaran seperti penipuan pemilih, intimidasi, penyebaran informasi palsu, money politics, mencuri start kampanye, dan lain-lain. Pelanggaran semacam itu dapat merugikan integritas dan keadilan pemilu. Money politik merujuk pada praktik penggunaan uang atau sumber daya finansial. Nah, untuk memengaruhi proses politik, terutama dalam pemilihan umum atau kampanye politik. Praktik money politik dapat mencakup suap, pembelian suara, atau penggunaan dana untuk memperoleh dukungan politik. Hal ini sering dianggap sebagai pelanggaran etika dan dapat merusak integritas sistem politik. Jadi, sanksi pidana dalam konteks pemilu merujuk pada hukuman atau denda yang diberikan kepada individu ataupun kelompok yang melakukan pelanggaran hukum terkait pemilihan umum. Sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan hukum pidana di setiap negara. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk memastikan integritas pemilihan umum, mencegah pelanggaran, dan memberikan efek jera kepada mereka yang melanggar hukum pemilu. Kampanye diam-diam terselubung atau kampanye di luar jadwal sebelum waktunya atau yang istilah kekiniannya disebut dengan curi start kampanye dapat dikatakan sebagai tindakan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pemilihan umum. Pelanggaran administrasi dalam pemilihan umum dapat melibatkan sejumlah tindakan yang melanggar aturan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan keberlangsungan dan keadilan pemilu. Pelanggaran administrasi dapat bervariasi sesuai dengan hukum dan ketentuan lokal. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran administrasi merupakan bagian penting dari menjaga integritas pemilihan umum. Bagaimana pendapat Kak terhadap pelanggaran pemilu 2024, contohnya pelanggaran money politik? Money politik sebenarnya politik uang ya. Iya. Tron tidak boleh pungkiri hal tersebut mungkin telah terjadi ya, banyak terjadi di mana-mana. Tron tidak tutup mata pun Tron juga tidak menutup telinga tentang hal tersebut. Cuman menurut saya pribadi itu tidak bisa dibenarkan. Dari si pemberi, si caleg ataupun capres ataupun orang yang berkepentingan dengan si penerima, masyarakat yang juga merasa diuntungkan dalam hal kali ini. Karena menurut saya suara ataupun masa depan Indonesia itu tidak ada artinya jika dihargai dengan angka 50.000 dan 100.000. Menurut saya harus lebih dari itu. Bukan berarti angkanya harus dinaikkan ya, bukan dinaikkan. Cuman menurut saya tidak fair aja, tidak
adil aja kalau misalnya masa depan Indonesia ditentukan dari besar kecilnya nominal di kertas tersebut. Oh iya. Saya ingin bertanya Kak kepada Kakak sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Saya ingin bertanya tentang bagaimana tanggapan Kakak tentang sanksi pidana di dalam Pemilu 2024. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini merupakan tugas Bawaslu dalam meminimalisir politik uang yang akan dilakukan oleh tim sukses dari berbagai pasangan calon yang ada legislatif. Nah, sehingga ini merupakan tugas besar dari Bawaslu itu sendiri. Bagaimana mungkin mereka bisa meminimalisirkan politik uang yang terjadi dari berbagai macam tim sukses yang ada. Dan itu juga tentang sanksi pidana ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu tentang pemilu yang dimuat dalam beberapa pasal, bahwa semua itu siapapun yang melakukan tentang politik uang yaitu akan dikenakan penjara, sanksi pidana itu penjara 3-4 tahun penjara dan denda uang sebesar 36 sampai 48 juta. Jadi untuk itu semua kayaknya melakukan hal-hal yang seperti itu agar berpikir lagi lah kepada musim juga. Dan lagian juga untuk semua itu melakukan itu sudah diatur dalam undang-undang yang ada, sehingga untuk meminimalisir itu bagaimana cara kita dari Bawaslu sendiri atau dari masyarakat yang ada untuk menghindari hal-hal seperti itu. Karena mereka juga kan ini kan cuma merupakan jadi politik saja dan merupakan gimmick yang ada. Sebenarnya kita harus sebagai masyarakat juga harus meminimalisir adanya politik uang. Bagi entah itu yang menerima dan yang memberi, dan itu akan diberikan sanksi pidana yang ada. Sehingga untuk kepada semua masyarakat yang ada, untuk menghindari semua itu, mari kita sama-sama menghindari politik uang tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Kak. Apa tanggapan Anda mengenai pelanggaran pemilu seperti mencuri start kampanye? Untuk masalah pencurian start itu pemilihan menjelang pemilihan umum kayak presiden, mungkin anggota legislatif dan sebagainya, itu termasuk menyalahi aturan sebenarnya dalam pencurian start. Karena mungkin dari KPU atau Bawaslu sendiri orang udah kasih keluar juknisnya, tanggal berapa jadwal kampanyenya, mungkin ada juga jadwal mungkin untuk debat kandidat. Jadi sebenarnya tidak boleh untuk dalam hal pencurian start begitu, tidak etis lah istilahnya, itu melanggar aturan yang sudah ditetapkan juga termasuk aturan undang-undangan kan itu kan diatur, jadi otomatis itu melanggar dengan tidak bisa diterima sebenarnya. Tapi ya kembali lagi di lapangan sendiri ya orang juga pencuri start karena orang juga ada kepentingan juga kan, politik ini kan kepentingan tuh, otomatis orang pancuri suara juga mungkin. Hitung orang mungkin berapa suara untuk orang di kursi untuk yang anggota DPR misalkan. Jadi itu benar tidak dibenarkan. Begitu saja sih kalau dari saya. Apa ada tambahan lagi Kak? Sebenarnya persoalan peraturan ini belum dipertegas juga oleh Bawaslu sebenarnya negara. Sudah dikeluarkan aturan, sudah dikasih keluar aturan. Jadwalnya kapan baru didebatkan itu juga kapan sudah ditetapkan itu kemarin. Namun ya kembali lagi mereka tidak mengikuti anjuran dari KPU atau Bawaslu terkait itu pemilu itu. Bagaimana tanggapan Om terhadap kampanye di 2024 nanti? Aman, damai, tidak ada kericuhan, kekacauan. Kalau misalnya tanggapan Bapak terhadap money politik tentang uang Yang dikasih begitu. money politik itu kan memang Itu diterima. tidak boleh toh. iya. Boleh dia, tapi kalau dia kasih ambil loh. Iya. Begini ya, Iya. untuk money politik itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi untuk di Gorontalo ini atau di daerah mana. Karena seringkali kalau memang pemilihan di Gorontalo sebelumnya tahun sebelumnya mau menjelang pemilihan, Iya. paling banyak caleg-caleg seperti itu dan tidak bisa dipungkiri lagi. Oh iya. Dan mungkin terdapat di desa-desa di mana, dan seperti kalau mereka melakukan kampanye itu kan banyak janji-janji mungkin yang tidak akan mereka tepati. Oh iya. Dan masyarakat sekarang juga mungkin sudah tidak boleh lagi. Oh iya. Karena
Kenapa saya bilang tidak bodoh lagi? Karena sekarang kan sudah banyak internet, mereka sudah lihat YouTube, begini. Terus masing-masing orang sudah punya pilihan. Oh iya. Gitu. Kalau mereka untuk kasih uang itu, ya kita orang-orang seperti ini mungkin Perlu namanya uang, kita butuh uang, jujur saja kan. Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau untuk memilih dia sih tergantung juga sih. Oh iya. Apakah dia bisa memimpin atau tidak? Bagaimana tanggapan kakak mengenai paslon atau caleg yang mengadu domba masyarakat? Sebenarnya begini, adu domba itu kan tidak baik. Jadi kita sebagai mahasiswa harus berani mengambil keputusan bahwa di mana bahwasanya kita harus memberikan jawaban yang benar atau minimalisir masalah tersebut. Ketika ada paslon yang mengatakan dia tidak baik, kemudian ada lagi satu mengatakan ini baik, ini kan terjadi persepsi. Sementara kedua belah pihak ini sudah benar-benar dengan pilihannya mereka masing-masing. Sekian video dari kami terkait beberapa pelanggaran pemilu yang telah dipaparkan oleh narasumber kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.